Selamat datang di channel ini. Duduklah. Malam ini kita akan buka satu buku tua. Di sini kita tidak mencari benar atau salah, tapi kita mencari apa yang disembunyikan dunia. Mari kita mulai sekarang. Wanita paling terkenal dalam sejarah Mesir, sang ratu legendaris, penguasa terakhir sebelum kerajaan Mesir kuno runtuh. Tapi ada satu kebohongan besar yang kita percaya selama 2000 tahun. Dia tidak lahir di tepi sungai Nil. Darahnya bukan darah para Firaun. Namanya memang Cleopatra, tapi dia lebih Yunani daripada Mesir. Jadi, bagaimana seorang wanita asing bisa membuat seluruh Mesir sujud dan percaya dia adalah titisan Dewi Isis sendiri? Jawabannya ada di pengkhianatan, incest, racun, dan 3 pembunuhan berdarah yang dilakukan keluarga terdekatnya. Ini kisah nyata Cleopatra VII, Firaun terakhir Mesir, dan wanita paling berbahaya dalam sejarah dunia. Kisah ini dimulai setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi, saat sang penakluk dunia mati mendadak di Babylon. Kekaisarannya runtuh dalam semalam. Tak ada pewaris yang cukup kuat. Para jenderal saling cakar, memperebutkan potongan-potongan dunia yang pernah ditaklukkannya. Salah satunya, Ptolemy I Soter, memilih Mesir. Bukan karena cinta pada negerinya, tapi karena Mesir kaya, terlindungi gurun, dan gampang dikuasai. Ia mendirikan dinasti Ptolemaic. Dan selama hampir 300 tahun, Mesir diperintah oleh keluarga Yunani yang tak pernah benar-benar jadi orang Mesir. Mereka membangun istana megah di Alexandria, kota Yunani di tanah Mesir. Mereka berbicara bahasa Yunani di istana, menulis filsafat dalam bahasa Yunani, menyembah dua-dua Yunani dengan nama Mesir. Bahasa Mesir itu bahasa budak dan pendeta. Para Ptolemeus bahkan menolak mempelajarinya. Mereka duduk di atas takhta Firaun, memakai mahkota Mesir, tapi di belakang tembok istana mereka tetap orang asing. Lalu pada tahun 69 sebelum Masehi, lahirlah seorang putri, Cleopatra VII. Tak ada yang mengira anak dari garis keturunan asing ini akan menjadi Firaun terakhir Mesir. Wanita yang fasih berbahasa Mesir ketika leluhurnya menolak. Wanita yang akan membuat 2 jenderal Romawi paling berkuasa jatuh ke kakinya. Dan wanita yang memilih mati bersama negerinya daripada hidup sebagai tawanan Romawi. Sejarah tidak mengingatnya sebagai orang Mesir, tapi Mesir mengingatnya sebagai Firaun terakhirnya. Saat berusia 18 tahun, Cleopatra naik takhta bersama adiknya sendiri, Ptolemy XIII, dan mengikuti tradisi aneh dinasti Ptolemaic. Mereka menikah. Ya, Cleopatra menikahi adik kandungnya. Bagi keluarga kerajaan saat itu, pernikahan saudara adalah cara menjaga kemurnian darah bangsawan. Kemurnian di atas segalanya. Tapi di balik kemewahan istana, Mesir sedang sekarat. Utang menumpuk, rakyat menderita, dan Roma mulai mengincar Mesir seperti mangsa yang terluka. Cleopatra sadar satu hal, kalau dia ingin bertahan, dia harus jadi penguasa yang berbeda. Dia tidak bisa terus menjadi ratu Yunani di tanah Mesir. Maka, ia melakukan hal yang tak pernah dilakukan keluarganya. Selama 300 tahun, ia belajar bahasa Mesir. Cleopatra bukan sekadar ratu cantik seperti yang digambarkan film Hollywood. Ia adalah salah satu wanita paling cerdas di zamannya. Ia mampu berbicara sekitar 9 bahasa yang berbeda, termasuk Yunani, Mesir, Latin, Arab, hingga Persia. Ia bisa berbicara langsung dengan diplomat asing tanpa penerjemah. Sebuah kemampuan luar biasa pada masa itu. Dan karena itulah, rakyat Mesir mulai melihat Cleopatra bukan sebagai penjajah asing, tetapi sebagai Firaun sejati. Ia bahkan membangun citra dirinya sebagai Dewi Isis yang menawan sebuah langkah politik yang sangat cerdas. Namun, kekuasaan tak pernah datang tanpa darah. Hubungan Cleopatra dengan suaminya sendiri, Ptolemy XIII, berubah menjadi perang saudara. Kalah di negerinya sendiri, Cleopatra melakukan satu langkah berbahaya. Ia meminta bantuan pria paling kuat di Romawi, Julius Caesar. Legenda mengatakan Cleopatra diselundupkan masuk ke istana Kaisar di dalam gulungan karpet. Sejak malam itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar politik. Ia berubah menjadi aliansi sekaligus asmara yang mengguncang 2 imperium. Dengan bantuan Kaisar, Cleopatra merebut kembali takhta Mesir. Sementara Ptolemy XIII tewas tenggelam di sungai Nil saat mencoba melarikan diri dari kekalahan. Namun, tragedi dalam keluarga Cleopatra belum berakhir. Setelah kembali berkuasa, Cleopatra menikahi adiknya yang lain, Ptolemy XIV. Sebuah pernikahan politik, bukan cinta. Namun segalanya berubah saat ia melahirkan putra Julius Caesar, Caesarion. Kehadiran sang anak membuat keberadaan Ptolemy XIV mendadak menjadi ancaman. Banyak catatan sejarah yang percaya Cleopatra menyingkirkannya, meracuni sang adik demi memastikan darah Caesarion tetap menjadi pewaris tunggal takhta Mesir. Dan itu belum berhenti di sana. Arsinoe, 4 adiknya yang lain, pernah mencoba merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri. Atas perintah Cleopatra,
Ia dibunuh di kuil suci, tempat yang seharusnya tidak boleh dinodai setetes darah pun. Semua pengorbanan, semua darah yang tumpah, hanya untuk satu tujuan, mempertahankan kekuasaan selama ribuan tahun. Cleopatra dikenal sebagai wanita paling cantik dalam sejarah, tapi faktanya, wajah aslinya kemungkinan jauh dari standar kecantikan modern. Lihat koin-koin kuno peninggalannya, hidungnya bengkok, dagunya tegas, matanya besar, dan menurut sejarawan Yunani, Plutarch, daya tarik Cleopatra memang bukan di wajahnya. Kekuatannya ada di suara, di kecerdasan, di cara dia berbicara. Dia tahu persis cara membuat orang terpikat. Dia paham psikologi, politik, bahkan seni memanipulasi emosi manusia. Dan itulah senjata terbesarnya. Sedikit orang tahu. Cleopatra bukan cuma ratu politik. Dia juga gila sains dan kimia. Ia menulis buku tentang kosmetik dan obat-obatan. Sayang, naskahnya hilang ditelan zaman. Bahkan, ia punya pabrik parfum besar di tepi Laut Mati. Bagi Cleopatra, parfum bukan sekadar wewangian, itu senjata psikologis. Setiap kali bertemu pemimpin Romawi, aroma yang ia pakai sudah dirancang dulu. Tujuannya satu, meninggalkan kesan kuat, bahkan sebelum ia membuka mulut. Setelah kematian Julius Caesar, Cleopatra menjalin aliansi dengan jenderal Romawi lain, Mark Antony. Bersama Antony, ia berjuang mempertahankan kemerdekaan Mesir dari bayang-bayang kekuasaan Romawi. Tapi, lawan mereka terlalu kuat Agustus, yang saat itu masih bernama Octavianus. Tahun 31 sebelum Masehi tiba, di pertempuran Actium, armada Cleopatra dan Mark Antony hancur. Segalanya runtuh dalam satu hari. Mark Antony memilih mengakhiri hidupnya. Cleopatra tahu nasibnya ditangkap, dibawa ke Roma, dan dipermalukan sebagai tawanan perang. Maka, di usia 39 tahun, ia mengambil kendali atas akhir hidupnya sendiri. Legenda mengatakan, seekor ular kobra yang mengakhiri napasnya. Namun sejarawan lain percaya, ia lebih memilih racun rahasia buatannya sendiri, kematian yang cepat, tanpa rasa malu. Dengan kematian Cleopatra, berakhir pula dinasti Ptolemaic. Mesir jatuh ke tangan Romawi, dan era para firaun yang berlangsung 3000 tahun resmi ditutup selamanya. Namun hingga hari ini, nama Cleopatra tetap hidup. Bukan hanya dikenang sebagai ratu yang cantik, ia dikenang sebagai wanita cerdas, ahli politik, manipulator ulang, dan penguasa terakhir yang berjuang mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan Mesir. Ia bukan darah Mesir asli, tapi tidak ada yang lebih meyakinkan dunia bahwa dialah firaun sejati yang terakhir. Kalau kalian suka kisah sejarah misterius seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak diketahui rahasia dunia kuno yang belum banyak orang tahu.